Kan gua abangnya opening gak sih? Udah segala opening. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Langsung aja nih, gue mau tanya-tanya nih. Jadi tadi gue tuh ngajak dia berdua nih buat main ke Kelapa Nunggal, buat ngerasain sensasinya turun dari tebing. Iya, mantap. Baru pertama kali kan? Iya, first time. Dan kita tuh sebenarnya nggak tahu kalau bakal diajakin kayak gini, cuman di telepon, ayo ikut gua gitu. Terus tiba-tiba, iya ke gua bilangnya, ya kan? Iya, kirain kayak pengen nelusurin gua atau segala macam gitu. Ayo ikut ke gua, dan nggak bilang kalau mau main climbing jadi apa sih namanya gitu lah. Ya, manjat-manjat lah. Iya. Turun-turun lah. Raffling. Iya, raffling. Sengaja emang ya kalau direncanain gua nggak jadi mulu, makanya tadi gua kontak si JJ, terus langsung ngontek lu berdua kan. Iya bener. Biar langsung diajakin. Biar langsung gitu, karena kalau direncanain kan gagal mulu. Iya betul. Emang yang direncanain suka gagal. Iya. Nah, terus gimana nih tadi pengalamannya? Dari Nisa dulu deh, gimana? April dulu karena Sob, ceritain nih ke teman-teman. Jadi itu tadi sebenarnya kalau saya itu nggak mau duluan ya. Kata dia. Tadi instrukturnya siapa? Ini Kak siapa namanya? Saya lupa namanya. Dede. Kak Dede. Panggilannya Godel Ganteng. Oh, Kak Godel Ganteng. Pokoknya itu tadi pertama saya sebenarnya nggak mau duluan sih, kata dia mau dijadiin tumbal dulu. Beneran. Makanya kan kalau di gunung tuh jangan bilangnya yang aneh-aneh. Iya. Bener, iya saya baru sadar, bener. Jadi sensasinya tuh kalau saya sih pertama awalnya emang agak sedikit nervous, tapi nggak mau nervous banget, nggak mau yang sampai panik, karena kan kalau panik takutnya jadi yang kayak takut dan nggak percaya diri kan. Nah terus pas sampai atas itu lihat ke bawah tuh udah kayak wow. Jujur aja sebenarnya saya takut ketinggian, tapi tadi saya memberanikan diri karena kan tadi kata AA-nya tuh yang penting percaya sama dirinya sendiri ya. Iya, kayak mesti gitu. pede. Iya, mesti pede. Nah ya udah, jadi saya pas di atas sebenarnya nggak ada sensasi mau gemeteran atau apa, nervous juga sebenarnya agak dihilangkan dulu kan. Tapi pas udah pengen turun, lihat ke bawah tuh kayak wow. Udah yang ini kan tempat nyangkut ya? Iya, terus abis itu saya pas mau turun tuh nyangkut, tangan saya nyangkut di batu. Dan di situ tuh kayak nggak bisa gerak sama sekali, tiba-tiba jatuh karena kan kayak kakinya tiba-tiba lemes kan. Nah, terus jatuh, terus nyangkut tangannya, aku udah teriak-teriak. Start tadi kan? Apa? Iya, nyangkutnya pas tadi start turun dari. Iya, pas pengen baru banget turun deh pokoknya dari tebing dari atas tuh. Terus abis itu A-nya tenang banget, untungnya A-nya tenang ya. Kalau A-nya panik saya pun ikut nangis kayak dia. Iya sih bener. Iya, dan pas udah turun sih ya sensasinya enak. Pas udah di tengah sih. gimana tadi? Kan tadi pas gantung tuh, pas udah gantung, pas tadi kan kamu kan sempet nyangkut. Iya, benar. Nyangkut terus udah turun tuh dikit, kan gantung tuh. Nah, itu gimana tuh? Nah, udah, pas masih panik nggak apa? agak panik sih. Pas di tengah itu aku kan muter-muter ya. Muter-muter terus kayak kok yang lain nggak muter-muter, kok aku muter-muter gitu lah. Aku kan ngira gitu. Terus kayak ya ini jatuh nih gua nih, udah kayak gitu. Udah jatuh hanya tuh bilang kayak ini udah dikaitin ya ayah katanya. Jadi tuh nggak bakal jatuh ya. Iya, terus dari situ aku mulai percaya diri lagi. Nah pas muter-muter itu pas di tengah-tengah tuh yang kayak udah mikirnya tuh yang kayak udah ke lain-lain, tapi aku percaya sama guide-nya ya, sama A-nya lah. Rasanya gate ya. Get. Iya. Nah terus udah percaya lagi, coba turun sampai bawah. Wah, rasanya tuh pengen lagi sih, bener. Seru kan? Seru banget, bener-bener seru banget, dan yang nggak bisa diekspresiin dari kata-kata itu. Bedanya sama naik gunung apa? Bedanya kalau ini lebih nguji adrenalin sih. Kalau naik gunung kita kan adrenalinnya kayak langsung iya kepacu gitu. iya, kan, bener-bener kan. kepacu kan. Kalau naik gunung kita udah sampai puncak, terus lihat ke bawah tuh ya udah gitu loh, ya udah aja gitu. Terus kalau ini kan kita dari atas terus turun ke bawah gitu. Ini baru Jadi 15 meter loh tadi. iya, 15 15 lah. 15 sekitar 15 meter, dan itu first time, gila sih. Itu bener-bener yang kayak ini momen bahagia banget buat saya di sini. Anjay. Dan Berarti ini momen pertama ya? momen pertama dan yang kayak bikin bahagia dan yang pengen lagi
lagi Mas ya. Dan pokoknya saya terima kasih gua banget. tanya, nggak kapok kan? Enggak kapok sama sekali. Oke. Enggak kapok sama sekali, dan yang kayak pengen nyoba lagi guys. Pokoknya kalian tuh kalau misalkan takut itu harus dilawan nggak sih? Iya. Kalau nggak dilawan kalian tuh nggak bakal coba hal baru dan bakal ngestak di situ-situ aja ya. Ntar apalagi kalau turun dari ini curug. Iya, Lebih iya. beda lagi sih kayaknya Iya sensasinya. bener. Ikut lagi nggak ntar? Boleh, kalau diajakin lo ya. Ikut lagi sih pasti, nggak bakal kapok sih. Di kamus kita nggak ada kata kapok ya soalnya. Iya pokoknya gitu sih, makanya gue ngajak lu berdua biar lu juga tahu gitu. Selain naik gunung tuh ada lagi olahraga outdoor yang lebih ekstrim gitu. Karena kita kan menantang gitu. kalau gunung kan ekstrimnya tuh ya mungkin karena kemiringannya kan, terus Iya, juga benar. persiapan untuk logistiknya. Iya. Kalau kayak traveling kayak gini kan apa namanya tantangannya tuh lebih kerasa banget gitu. Karena kalau kita nggak safety jatuh lewat udah Nggak bakal selamat nggak gitu bakal ya. selamat. Jadi emang benar-benar harus dipersiapkan gitu untuk segala sesuatunya. Makanya ya ini olahraga yang benar-benar ekstrim selain naik gunung ya ini sih menurut gua gitu ya. Iya. Dan juga ini emang apa namanya penting juga buat para pendaki untuk tahu lebih gitu Selain mendaki gitu ya? selain mendaki gunung, karena gunung-gunung lain juga ada yang khusus gitu emang harus menggunakan tali climbing kayak gini. Ya kayak yang tadi gue sebutin kan di sebelumnya itu ada Gunung Raung, Trikora dan lain sebagainya. Kartens juga ya itu harus benar-benar kita paham gitu. Ya minimal lu tahu deh gimana sih cara menggunakannya gitu. Ya untuk selebihnya kalau lu belum pro ya harus bawa guide itu yang benar-benar udah paham gitu. Jadi kayak gitu. Makanya gua ajakin lu berdua nih biar ngerasain sensasinya juga. Jangan Dapet cuma naik ilmunya gunung juga. doang. Iya, benar. Betul. Jadi Ilmu baru hari Ilmu ini. baru nih, keseruan baru juga. Iya. Mainnya jangan di gunung doang. Wah, ada lagi loh yang lebih seru dari naik gunung Iya, gitu. apalagi nanti kita caving. Iya. Caving ada lagi. Caving macam-macam guanya. Ada apa bentuknya, ada yang besar ya. Iya. Mulut guanya ada yang gede, dalamnya gede gitu ruangannya. Dan pasti tingkat kesusahannya lebih dari ini gitu. Ya itu tergantung besar kecil si guanya. Karena gue udah pernah masuk ke gua yang emang bener-bener Kecil. sebadan gitu. Buat masuk Pokoknya tuh. ada gua basah, gua kering gitu kan macam Iya. gua itu. Terus ada lagi apa namanya horizontal, vertikal. Iya, karena Jadi kita kita harus paham juga. iya. Karena yang gua yang waktu itu gua masukin ini ya apa basah ya Gua basah itu. karena di dalamnya tuh ada curug. Oh, itu lebih susah atau bagaimana, Kak? Susahnya sih pas masuk dari Masuknya mulut aja. gua. Oh, masuk ke goanya. Masuknya Iya. aja masuknya. Karena satu-satu nggak bisa kita barengan gitu masuknya. Satu udah masuk ke dalam terus ada ruangan yang lebih besar. Itu baru nyusul gitu yang di belakang kita. Itu kalau misalkan masuk ke dalam goa itu ngap gak sih, A? Gimana sensasi di dalam goanya itu? Ya dibilang nggak terlalu nggak terlalu ngap sih. Kalau kita punya maaf apa namanya asma ya harus bilang dulu. Mereka nih Iya. kalau seorang nih punya asma gitu, itu harus bilang dulu. Jadi nggak langsung main masuk aja gitu. Kita coba dulu masuk ke berapa kedalamannya. Kalau sebenarnya dia udah mulai kerasa nih asmanya, ya udah kita nggak maksain ke dalam gitu. Takutnya dia paranoid pas sudah masuk ke Nah, tengah. iya itu. Wah, pikirannya kemana ya? Oh iya, Mati Iya, atau betul, gimana? betul. Gitu. Jadi jangan dianggap enteng juga. Walaupun guanya cetek atau guanya besar gitu, tetap aja kan di dalam gelap. Walaupun kita bawa lampu gitu kan sugestinya kan beda gitu kan. Itu yang harus dipersiapin ya, mental juga, percaya Tapi diri yang juga. pastinya seru dah. Seru gue juga pas masuk ke gua itu yang gua kecil itu yang ada di pikiran gue sih sebenarnya bukan yang lain-lain tapi gempa doang. Oh iya. Oh, karena bahaya ya kalau di Itu dalam goa bener-bener itu. udah kekubur kalau misalkan Oh, iya, ini. bener. Tapi alhamdulillah Bisa sih. keluar. Tapi alhamdulillah di gua daerah Kelapa Nunggal ini aman-aman semua. Aman-aman sih. Alhamdulillah ya. Jadi nggak kayak di gua di mana itu yang di Jogja itu. Yang Ya, Gunung Kidul iya, gitu, di daerah Gunung Kidul Gunung itu kan Kidul. itu guanya bisa kering bisa basah. Nah itu yang berbahaya itu seperti itu sebenarnya. Kenapa? Karena itu gua aliran air yang seakan-akan dia itu ntar di luar hujan
itu air bisa langsung masuk semua kan. Iya, iya. benar. Nah, Ketutup itu jadinya ketutup ya. jadinya. Oke. Nah, kalau di sini itu mau musim hujan deras, mau musim hujan yang enggak kemarau juga, airnya segitu-gitu aja. Stabil Amarnya airnya. gitu, stabil dia. Karena di dalamnya tuh bukan aliran air dari luar, tapi mata air. Mata air. Di dalam tuh ada mata air, terus ada alirannya gitu, kayak curug kecil gitu. Itu gue mandi di situ, enak banget. Seger. Seger pokoknya. Sangat Alami seger sekali. banget. Alami banget pokoknya. Itu gua kering dan gua basah itu tingkat kesusahannya itu lebih susah mana? Di gua apa? Kering Iya. atau basah? Kalau tingkat kesulitannya sih lebih ke gua basah. Karena dia licin juga air ya? Ada gua Bukit baca airnya. gua basah itu ada macam-macam. Ada gua lumpur. Nah, itu yang paling susah itu gua lumpur. Yang paling sulit itu. Nah, itu. Yang kita harus tahu dulu kontur guanya seperti apa. Kayak gitu. Jadi harus dicari tahu dulu sebelum kita pergi ke sana ya. Iya, tapi kalau buat rekan-rekan yang mau ke sana ya kita nyari gua yang benar-benar istilahnya benar-benar aman ya. Iya. Kayak kontur guanya, terus kayak suhu di dalamnya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kita nggak sembarangan buat masuk gua, kecuali ya orang-orang profesional ya. Orang profesional itu kan udah tahu tentang masalah kontur gua seperti apa, terus kedalaman gua itu kayak gimana, horizontal apa vertikal. Nah itu kita harus tahu sebenarnya. Makanya ilmu caving itu sebenarnya luas, banyak. Kita itu kalau di ilmu caving itu kita harus ada pemetaan. Pemetaan dalam gua itu kayak gimana sih? Kanan kiri masuk horizontal apa vertikal, itu kita harus tahu. Kalau ilmu cavingnya kayak gitu. Terus di kedalaman berapa ada binatang apa sih dalam gua itu? Nah, itu dia. Makanya kita harus tahu di situ. Ya selebihnya seperti itu, Kang Nunu. Karena gue juga waktu itu ngeri ular doang sih, karena di air waktu itu ya. Ya, Karena kalau ada ular aliran itu- air. Nah, ya itu. Itu kebanyakan di luar gua. Lembab-lembab gitu. Ya, lembab-lembab di luar gua, tapi kebanyakan kalau udah di dalam gua itu ular tuh malah nggak ada. Oh iya. Ya. Oh, saya pernah lihat tuh YouTube salah satu ada YouTube petualang gitu. Terus kayak tiba-tiba di dalam gua itu dia nemuin ular. Kayak ular kecil gitu loh. Enggak ular kecil sih, kayak kayak ular. iya ular apa tuh namanya ular sendok segala macam kayak gitu. Oh ternyata kalau kayak gitu itu malah di luar gua bukan di dalam guanya. Bukan di dalam gua. Oh saya pikir kayak di Itu dalam kayaknya gua bawah tuh itu. lebih banyak Bawah ada gitu. itu. Oh itu udah kalau gitu bawah berarti. Iya. Oh. Semakin dalam gua itu malah semakin binatangnya itu paling ya kelelawar. Oh iya itu pasti banyak ya. Kelelawar itu pasti banyak. Udah tempatnya Iya, ya. ada tempatnya karena dia itu tempatnya. Iya, jadi kayak gitu. Pokoknya banyak sih olahraga selain gunung, yaitu antaranya caving. Kita masuk ke dalam gua, telusur gua. Di Kelapa Nunggal banyak. Ini berarti untuk pertama kalinya nih Iya. buat Banget, April. pertama kali banget. Banget. Dan sensasinya luar biasa nih tangan saya luka. Dia dapat oleh-oleh tadi. Mantap. Bisa di zoom, guys. Dapat oleh-oleh. Tadi ada videonya. Ntar ada di video gue yang tadi pas kita aktivitas tuh. Di atas ya. Ada, pokoknya nanti adalah videonya. Terus juga nih, yang kedua nih dari pengalaman Nisa nih. Nisa Syabian. Aduh gak cocok banget nih. Sabian kan Nisa Bahar nih. Bahar aja, Bisa Bahar. Gimana tadi? Tadi kan Anda ketakutannya putus karena berat badan Anda tuh berapa? Enggak. Kecil, oh 20 kecil. kilo ya tadi. Wah berat sekali. Berat sekali. Padahal beban maksimal untuk si talinya itu kan tontonan ya. Tonton. Iya, 2000. Tontonan apa? Bertonton. 2500 ton. Bertonton. Jadi ya sebenarnya masih aman sih. 5 kali badan dia juga buat Masih aman ya? ngegantungin Masih di tali, kuat masih talinya. aman, Masih aman kuat. lah. Terus gimana tadi pengalamannya? Gimana ya? Kan awalnya pertama ngeliat si April udah agak takut duluan kan pas di bawah karena si April agak ngegoleng gitu kan. Iya. Terus kata Kang siapa tuh kayak sayang kalau udah sampai Kang sini Alan tuh tadi. nggak nyoba gitu. Iya. Terus udah next ke atas kan jalan sampai atas tuh kayak yang gimana ya caranya ngilangin nervous. Akhirnya si Kang Alan tuh ngasih edukasi Tadi dulu sempet ya dijelasin kan. dulu kan ya? Kayak biar nggak nervous juga sih akunya tuh. Terus udah terus Kang Alan tuh sempat ngetes aku tuh dengan cara apa tuh namanya? Ini udah Yang kekunci tadi apa belum? kulirnya itu. Oh, terus dikasih tahu ya, gitu. terus Kang Alan tuh ngetes. Ternyata itu belum kekunci. Untung aku tuh kayak yang Kang ini belum kekunci Kang, aku bilang kayak gitu. Ayo udah ya benar. Terus kata Kang Alan, iya kan saya juga ngetes kamu nih sekalian gitu. Kalau konsen apa enggak gitu. Ya udah. Terus awal pas turun tuh takut juga sih, takut mah pasti ada ya karena kan pertama kali. Terus kayak wajar juga sih sebenarnya buat aku. Terus ya udah kakinya nekuk kayak gitu kan.
tuh ya udah tapi bisa sih. Asiknya tuh pas di tengah. Nah, di tengah-tengah itu tuh dilepas sama Kang Alan. Yang jadi nggak pakai biru-biru apa tuh tadi, Kang? Nah, yalah pokoknya Jikostil tuh. tuh ya? Nah, agak gemeter juga sih kalau misalnya lah ini mah kalau jatuh sendirian ajak gitu kan. Ya udah pas sampai bawah ya seru enak lagi malah. Tapi emang sensasi di tengah tuh rasanya emang pengen jatuh loh. Iya kan? Udah di tengah soalnya tuh kan rasanya. dia panas. Iya. Karena kan kita nggak pakai sarung tangan iya kan. tuh. Panasnya tuh di situ. Stabil lagi tuh itu talinya tuh pas kita turun tuh beneran panas banget. Kayak rasanya kayak pengen kebakar gitu. Ya sebenarnya safety-nya itu kan harus pakai sarung tangan, ya kan? Cuman kan karena kita acaranya dadakan kayak tahu bulat, jadi Ya seadanya. tadinya kan kita seadanya karena kan yang melakukan caving ini hanya orang-orang profesional ya kan? Raffling ini hanya orang-orang profesional aja yang udah terbiasa gitu. Karena acaranya dadakan ini nggak tahu ada ceweknya ada perempuannya yang kesini gitu kan? Ya mau nggak mau ya kita ya seperti ini. Iya, Nggak pakai sih. sarung tangan. Iya. Tapi ntar ya ada sih nanti dah. Kapan-kapan kita bikin lagi. Yo, kita bikin. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita hari ini tuh dapat Udah coba. ilmunya. Wah, Iya. bener-bener luar biasa sih ilmu hari ini. Yang Tapi nggak kapok kan? Nggak kapok Nggak sama sama sekali. sekali. Walaupun Tadi luka-luka kita ya? nggak tahu ya. Iya. Kita nggak tahu tuh tiba-tiba dapat ilmu yang seperti ini tuh bener-bener luar biasa sih. Tak kira tuh kesini diajak ke gua tuh betapa aja. Dia sepanjang jalan bilang Kita tuh mau betapa kan? iya, kita ke gua ngapain betapa ya Karena betapa ya. nggak pernah juga ya kan kalau di kampung tuh kalau ke gua ya wes betapa aja Iya, gitu kan. identik dengan seperti itu. Tadi juga kan kalau waktunya lama gitu panjang. Tadi kan kita nyampe kan sore kan. Agak Iya, sorean. agak Jadi sore. nggak cukup kalau misalkan kita langsung ke goa. Sebenarnya goanya deket, cuma kayaknya nggak cukup kalau misalkan kita maksain sono gitu. Makanya ya udah kita rafting aja tadi. Ya jadi gitu pengalaman dari Nisa. Terus apalagi tadi gua kayak ngeliat ini sih kayak karung beras digantung gitu. Iya lagi. Mana sepatunya copot. Iya tuh ada lagi tuh. Sepatunya copot. Udah mau copot nih. Enggak, sebenarnya yang gua lihat dari bawah itu Kayak semen 3 roda. Ibar banget. dia itu satu nervous ya, kedua nervous, terus kedua dia tidak melihat sisi pijakan. Jadi Iya. sepatunya nyangkut gitu, jadi sempet copot juga kan. Setelannya sih udah keren. Iya. Wih, kayak sepatu kayaknya. Cuman pas turun sepatunya sebelah hilang. Ada yang di bawah dan wah tiba-tiba sepatu bayang dari atas. Setelannya udah furky banget pokoknya tadi. Udah furky parah, udah kayak mau ke Spantik gitu persiapan. Ternyata Soalnya sengaja nggak mau lihat itu bakal takut kan ngeliat ke bawah tuh takut. Jadi ya udahlah lihat apa ya gitu. Biar gak lihat ke bawah. Yang penting ya balik lagi ke kitanya, kita yakin, kita Betul, percaya, terus ada gate juga apa namanya? Aman. Kita juga kan ambil safety-nya itu kita pakai angkor, pakai apa namanya? Jadi biar walaupun tadi dilepasin kan tangannya, coba lepasin tangannya gitu. Karena kita itu udah di-safety-in gitu. Jadi dia nggak bakalan jatuh gitu. Begitu. Nah tapi feeling saya tuh tadi di situ nggak mikir ke situ, kalau saya kayak ngeliatnya tuh ini soalnya saya megang sendiri gitu, nggak nyatu sama kakaknya kan, ada ya sama hanya, jadi tuh kurang percaya diri. Tapi tadi pas tahu aman, wah keren. Enak sih. berarti ini pengalaman pertama. Teman-teman yang lain belum pernah kan? Belum. Coba. Ntar kalau lokasi curug udah buka nih, udah kita buka, ajakin teman-teman. Kita tunggu ya. Ntar ada lokasi Stay tune baru. terus guys. Ada lokasi baru yang khusus buat camping dan canyoneering di situ. Ntar ada ajakin teman-teman yang biar bisa ngerasain ininya, sensasinya. Sensasi baru ya. Iya. Iya. Karena kan beda banget sama naik gunung. Bener, ini beda banget sih. Ya kalau naik gunung kan kita cuma naik turun tok kan, nah kan gitu doang. Kalau ini kan enggak sih, Iya. jadi nyali. Ini baru turun doang loh. Kalau climbing lebih susah lagi kan. Kita mesti kuat Harus tangan. manjat, iya. Oh yang kayak ini ya, apa tuh? Rock climbing. Iya gitu. Iya, itu mesti lebih ini lagi. Soalnya kan kita cuma turun doang. Ya ntar kita kapan-kapan kita manjat juga, boleh. Ntar nyobain manjat tuh kalau mau nyobain. Boleh. Ajak-ajak aja gitu ya, kita selalu gas Ntar gue. kalau Kita yang tim gas aja sih. kalau yang buat belajar ya kita nyarinya yang jangan yang biasa aja. overhang. Ini kan overhang nih. Yes. Overhang ini Karena kan miring banget nih. kemiringannya luar biasa di sini tuh. Makanya kan anak-anak memanjat itu di sini itu jalurnya jalur paling ekstrim kalau buat panjat tebing. Nanti gua spill nih untuk spotnya nih, biar tahu gitu kan teman-teman
spotnya kayak gimana, kemiringannya kayak gimana. Karena lumayan kalau dipakai climbing, Ya, lu miring banget. Kalau buat pemula ntar ada di sana. Kayak Di gantung sana banget. itu Oh, ada lagi. Ada lagi buat pemula. Jadi yang vertikal ya. Iya. Yang vertikal. Yaudah gitu, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah sih. Sensasinya kayak gimana? Ya Kakak April. Ya intinya nikmatin masa muda kalian Anjay. Ya. agar nanti tua kalian bisa bercerita kepada anak cucunya ya. Sudah menikah tapi bercerita terus. Banyakin pengalaman selagi masih muda. Yes. Apalagi perempuan. Banyakin adventure. Ah, betul. Relasi itu penting ya. Kayak gitu berarti ya? Iya. Nggak ada lagi nih yang mau disampaikan? Udah kasih, udah cukup. Nggak kapok? Enggak sama sekali. Gaskeun lagi? Gas. Oke, siap. Oke teman-teman, itu pengalaman dari April sama Nisa Sabian. Oh, Nisa Buhur, Nisa Bahar. Kedepannya kita akan bikin acara-acara lagi nantilah. Oke, Ntar kalau ada tunggu. waktu lagi. Pokoknya dadakan, tim dadakan gitu ya. Oke, siap. Buat Kita selalu rencanain siap. bakal Kita juga jadi. gas terus. Kita tim gas terus aja. Oke, ya udah cukup sekian dan terima kasih. Oke. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi ketemu lagi. wabarakatuh. Bye. Bye. Bye.